Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Yogi Yogaswara, Magister Teknik, selaku dosen mata kuliah Rekayasa Sistem Logistik. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan judul Manajemen Logistik pada Proses Distribusi di Kantor Pos Boyolali 53700. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Ivan Faturrahman dengan NRP 2030-102. Kemudian ada Sulaiman Baihaqi dengan NRP 2030-101. Selanjutnya ada Raihan Saidiman dengan NRP 2030-103. Dan yang terakhir ada Alvin Ardeni dengan NRP 2030-104. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Alvin Ardeni. Baik, terima kasih Pak Fatur Rahman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, di mana latar belakang ini mencakup tentang transportasi logistik yang merupakan peran yang paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pada sistem perdagangan dunia. Nah, salah satu faktor yang akan mempengaruhi dari manajemen logistik adalah biaya, di mana biaya ini dipengaruhi oleh pengiriman, baik transportasi darat, udara, dan laut. Maka di sini kita sebagai peneliti menggunakan manajemen logistik yang tujuannya guna mengoptimalisasi biaya menjadi lebih baik dan tertata. Kemudian di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana peran dari manajemen logistik yang akan mengoptimalisasi biaya dari segi pengiriman. Kemudian, bagaimana manajemen logistik yang diterapkan pada pendistribusian BST pada kantor pos Boyolali 53700. Kemudian, adapun tujuan. Yang pertama itu untuk menganalisis faktor apa saja yang dipengaruhi oleh biaya dalam biaya pengiriman yang melakukan penerapan pada manajemen logistik. Yang kedua, untuk menganalisa penerapan manajemen logistik pada proses pendistribusian BST kantor pos Boyolali. Nah, selanjutnya ini ada manfaat. Nah, manfaat yang pertama ini bagi pihak perusahaan, ya ini dapat membantu pihak kantor pos Boyolali 57300 dalam mengambil kebijakan mengenai optimalisasi biaya logistik pada kantor pos Boyolali 57300 sehingga akan meningkatkan laba kantor pos Boyolali 57300 serta dengan diketahuinya pelayanan yang baik dalam logistik perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perusahaan. Yang kedua, bagi pihak penulis ini ya jelasnya untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam melaksanakan pengamatan dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap dunia usaha dan kerja nyata. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Rehan Saidiman. Di sini saya akan melanjutkan eh, yaitu tentang deskripsi mengenai logistik. Logistik mempunyai peran penting dalam proses pendistribusian barang, pengiriman barang. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya manajemen logistik bertujuan sebagai proses implementasi dan pelaksanaan yang efisien penggunaan biaya mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan dengan kegiatan pergudangan hingga pengadaan transportasi guna terciptanya biaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian dalam manajemen biaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian dalam manajemen memiliki 5 komponen yang harus diperhatikan dalam kebutuhan mengenai, yakni yang pertama itu ada transportasi. Transportasi sendiri itu perusahaan harus memilih jenis transportasi yang akan digunakan untuk mengirimkan logistiknya.
dan juga harus mempertimbangkan biaya yang timbul dan risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua itu ada lokasi. Nah, sebelum memutuskan metode pengiriman, perusahaan terlebih dahulu di mana kita akan mengkonfirmasi dan melacak lokasi pengiriman logistik. Dan pada bagian ini, perusahaan juga harus merencanakan hal-hal lain seperti ketersediaan-persediaan, penerima, pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga ada persediaan. Persediaan yaitu ketersediaan barang logistik perusahaan serta perusahaan dapat menentukan persediaan logistik dari hasil registrasi. Komponen ini memungkinkan bisnis dengan mudah memutuskan kapan harus mengangkut logistik dan menyimpan barang. Yang keempat yaitu ada komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam sistem logistik. Adanya komunikasi akan membuat seluruh proses pengangkutan barang lebih lancar dan terstruktur. Artinya, tidak ada kesalahpahaman antara operasi atau komponen logistik mereka. Yang kelima, ada penyimpanan. Penyimpanan di mana hal ini mencakup pada penanganan produk, transportasi, pengemasan, dan pengemasan. Selanjutnya, ada deskripsi mengenai logistik terhadap biaya. Biaya logistik yang besar menjadi kendala terbesar dalam logistik. Perlu namanya manajemen logistik yang bertujuan untuk mengurangi biaya logistik langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, manajemen logistik ini harus memiliki penting dalam menangani permasalahan terhadap biaya sebagai berikut. Yang pertama itu ada menjaminnya lancar kegiatan logistik perusahaan. Biaya memegang peran penting dalam memperlancar operasional bisnis, khususnya pada perusahaan logistik karena memperlancar proses distribusi barang kepada konsumen. Yang kedua ada sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan HPP. Informasi biaya dari setiap pengiriman melalui proses logistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membaca metrik yang tepat yang menentukan hasil operasi. Yang ketiga, ada sarana penentuan profit. Metrik yang tepat akan menentukan laba operasi dapat ditentukan dan dibaca dari informasi tentang biaya dikeluarkan per pengiriman sebagai akibat dari operasi logistik. Yang keempat, ada membuat pedoman perencanaan pengeluaran berikutnya. Fungsinya, biaya digunakan sebagai panduan saat merencanakan biaya selanjutnya. Tidak semua aspek hilang karena biaya produksi pertama dapat membantu perusahaan merencanakan keuangan untuk periode berikutnya. Next one. Selanjutnya ada pemecahan masalah secara umum. Pemecahan masalah secara umum dilihat dari kerangka berpikir terhadap ruang lingkup kantor pos Boyolali 57300 seperti mengenali struktur organisasi berikut dengan menerapkan manajemen logistik yang baik. Pertama itu ada executive manager, terus lalu ada manajemen dukungan umum, lalu ada manajer keuangan, lalu ada manajer pengawasan, pelayanan luar, terus lalu ada manajer pemasaran dan penjualan, terus ada manajer pelayanan, terus ada manajer operasional. Nah, di bawahnya manajer keuangan itu ada staf keuangan, di bawahnya manajer pengawasan dan pelayanan luar itu ada staf kantor cabang, di bawahnya manajer pemasaran dan penjualan itu ada staf pemasaran, di bawahnya manajer pelayanan itu ada customer service dan staf loket, di bawahnya manajer operasional ada staf operasional dan kurir. Lanjut, Pan. Next.
Lanjut, ada pengumpulan data. Yang pertama ada memilih jenis pengamatan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yakni dengan cari observasi kualitatif dan kuantitatif sebagai bentuk observasi secara cermat, yakni dengan cara menafsirkan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang pengamatan logistik pada kantor pos Boyolali 57300. Selanjutnya ada sumber data yang diperlukan. Sumber data adalah segala sesuatu yang nantinya akan memberikan informasi penelitian yang terkait. Data yang digunakan pada penelitian ini memiliki dua jenis sumber data, yakni data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama atau lokasi di mana subjek dilakukan, bertanya langsung kepada pihak yang terkait atau kepada narasumber tersebut. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpulan data. Contohnya seperti melalui orang lain atau melalui dokumen. Dokumen yang dimaksud ini dengan cara membaca literatur yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan arsip-arsip mengenai proses distribusi logistik kantor pos Boyolali 57.300. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Yaitu ada pengolahan data. Untuk yang pertama, pengolahan data menggunakan metode Dex Study, yaitu dengan cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan pilihan dari data sekunder, berupa pencarian informasi mengenai dokumen-dokumen internal atau eksternal perusahaan. Yang pertama, dimulai dari mencari informasi mengenai sumber data pengamatan, kemudian dilanjutkan dengan mengolah data sekunder, kemudian didapatkan mencari dokumen yang terkait dengan tempat penelitian. Untuk pengolahan data selanjutnya yaitu menggunakan metode stepping stone, yang dimana metode ini digunakan untuk mengoptimalkan biaya dari distribusi barang atau produk dengan membawa produk yang sama ke tempat tujuan atau gudang, di mana produk-produk tersebut dibutuhkan. Metode ini tentu saja berhubungan dengan transportasi logistik. Intinya pada metode ini akan memastikan biaya distribusi yang optimal dengan memecahkan masalah transportasi dengan biaya operasi, yaitu biaya pabrik dan biaya pengiriman. Berikut ada kemudian hasil dari pengolahan data Dex Study. Keterangan dimulai dengan memakai tanda positif dari sel yang masih kosong, selanjutnya dengan tanda negatif menuju sel berikutnya. Kemudian menggunakan kembali tanda positif menuju sel berikutnya. Dan dilanjutkan kembali dengan tanda negatif menuju sel berikutnya. Hal tersebut dilakukan secara terus-menerus bergantian sampai kembali menuju sel semula yang masih kosong. Berikut hasil dari contoh perhitungannya. Yang pertama ada Kecamatan Mojosonga, Desa 2 dengan panah berwarna hitam. Berikut perhitungannya itu plus 16 dikurangi 10 ditambah 20 dikurangi 16. Dengan hasilnya yaitu 10. Hasil uji coba ini menggunakan perhitungan metode stepping stone. Solusi optimalisasi biaya transportasi distribusi BST dengan menerapkan model transportasi stepping stone adalah sebagai berikut. Total biaya transportasi atau distribusi dengan rumus TC sama dengan XMT dikali CMT ditambah XMT dikali CMT plus XMT dikali CMT ditambah XMT dikali CMT.
analisis dan pembahasan. Logistik memegang peranan penting dalam pembagian BST kepada masyarakat di masa pandemi, khususnya pada wilayah Kabupaten Boyolali. Dengan adanya logistik yang baik, maka pelaksanaan proses pendistribusian BST dapat berlangsung sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan pendistribusian dan logistik yang baik, maka pengoptimalan biaya keseluruhan untuk pemberian pelayanan hingga titik tujuan pembagian BST pada wilayah Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengiriman BST dari kecamatan terkait menuju desa yang ditunjuk sebagai titik pendistribusian BST dengan menerapkan metode stepping stone berhasil mendapatkan optimalisasi biaya sebesar 125.000. Pengaplikasian metode stepping stone dalam mengoptimalisasikan biaya transportasi logistik pendistribusian BST dari 150.000 menjadi 125.000 berdasarkan hasil perhitungan dengan metode stepping stone berhasil mendapatkan optimalisasi biaya transportasi sebesar 25.000. Bahwa metode stepping stone dapat membantu untuk mendapatkan optimalisasi biaya transportasi logistik. Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di pengolahan data, setiap pendistribusian BST dimulai dari diterimanya data penerima bantuan hingga BST didistribusikan kepada kecamatan hingga desa pendistribusian BST. Berdasarkan data di atas, cepat dan tidaknya proses pendistribusian atau memakan banyak waktu atau tidaknya pendistribusian tergantung dengan proses yang ada di lapangan. Kesimpulan, hasil penelitian mengenai proses pendistribusian BST pada kantor pos Boyolali 57300 dapat disimpulkan bahwa sistem pengolahan data BST yang dilaksanakan pada kantor pos Boyolali 57300 merupakan bantuan yang berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan atau rentan yang terkena dampak wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dalam hal ini, sistem pengolahan data para penerima BST penting untuk diperhatikan. Pendistribusian BST dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Tidaknya proses pendistribusian atau memakan banyak waktu atau tidaknya pendistribusian tergantung dengan proses yang ada di lapangan, terutama pada transportasi logistik yang diterapkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal ini logistik juga memiliki peranan yang penting karena logistik yang bisa bekerja secara efektif akan meningkatkan kualitas pendistribusian dengan memberikan proses perpindahan yang lebih efisien pada suatu barang atau jasa, dan logistik yang baik terbukti mampu menciptakan proses pendistribusian barang atau jasa yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat serta dalam kondisi yang tepat dan biaya yang lebih optimal sehingga dalam pelaksanaannya biaya yang dikeluarkan tidaklah terlalu besar dan dapat sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Cukup sekian pembahasan hasil presentasi tugas dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.